Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 4 yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yuk belajar bersama-sama, matematika bisa! KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Sebelum kita mempelajari KPK, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan kelipatan dari 4 dan 6. Ingat, kelipatan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Maka kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Begitu juga dengan kelipatan 6, ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan angka yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kita ambil contohnya dari kelipatan 4 dan 6 ini. Dapat kita lihat angka kelipatan yang sama adalah angka 12, maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12. Sekarang kita akan masuk pada materi KPK. Ada dua cara untuk mencari KPK, yaitu dengan pohon faktor dan teknik sengkedan. Pohon faktor, caranya adalah dengan menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor primanya dan mengalihkan semua faktor prima dari hasil faktorisasi prima tersebut. Ingat, jika ada hasil faktor prima yang sama, maka ambil dengan pangkat yang terbesar. Contoh, carilah KPK dari 12 dan 30. Langkah pertama kita harus mencari faktorisasi primanya. 12 dibagi 2 hasilnya 6, lalu dibagi dengan 2 hasilnya 3. Maka faktor primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15, lalu 15 tidak bisa dibagi dengan 2, maka dibagi dengan 3, hasilnya adalah 5. 5 adalah faktor prima, maka selesai. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 5. Ingat kunci KPK, jika ada faktor prima yang sama, ambil dengan pangkat terbesar, maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 60. Selanjutnya teknik sengkedan, dengan cara membuat seperti tabel, kemudian membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima sampai habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contoh, carilah KPK dari 30 dan 42. Langkah pertama, buat terlebih dahulu tabelnya, kemudian masukkan angka yang akan dicari KPK-nya, lalu dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Agar menghasilkan bilangan bulat positif, maka 15 dan 21 tidak bisa dibagi 2, sehingga dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Karena hasilnya sudah bilangan prima semua, maka dibagi dengan bilangan itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1, lalu 7 turun. Kemudian 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Maka KPK dari 30 dan 42 adalah 2 dikali 3 dikali 5 kali 7. Hasilnya adalah 210. Cara ini juga berlaku untuk KPK dari 3 bilangan atau lebih. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK. Contoh, ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Pada kasus ini, kita harus mencari KPK dari 45 dan 60. Yang pertama kita cari faktorisasi dari 45. 45 dibagi 3 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi faktorisasinya adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya adalah faktorisasi dari 60. 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 180. Jadi ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi setelah 180 hari, yaitu pada tanggal 28 November. Nah, itu dia materi kita pada kali ini. Asik bukan belajar tentang KPK dan penerapannya? Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.